Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-ayah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesepuh dari Persis di Kota Bogor dan sesepuh dari Persistri di Kota Bogor, serta rekan-rekan pemuda dari Kota Bogor. Alhamdulillah, patut kita syukuri bahwa hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Dan marilah kita niatkan menuntut ilmu ini sebagai ladang pahala untuk kita, sehingga ini menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah di yaumil akhir nanti. Dengan bekal ilmu inilah kemudian kita bisa selamat di dunia, juga insya Allah di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya terlalu berlebihan jika Al-Fakir, saya secara pribadi dikatakan Ustadz. Barangkali saya secara pribadi masih menyebut diri ini sebagai thalib, sebagai murid, karena di sini juga ada guru-guru kita yang luar biasa secara keilmuan. Tetapi insya Allah dengan apa yang sudah pernah dibaca sebelumnya, dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya, dengan apa yang sudah dikaji sebelumnya, mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu di sini. Kita bisa berbagi pengalaman di sini. Kita bisa berta'awun, ya, saling mengingatkan satu sama lain. Karena majlis itu bukan hanya sekedar menimba ilmu, tapi bisa sebagai ajang untuk saling nasihat menasihati. Barangkali itu yang lebih tepat Bapak Ibu, sehingga ini tidak menjadi beban moral bagi kami di pemuda untuk siap melanjut estafet dakwah ke depan, karena kami masih butuh bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Dan Alhamdulillah ini pertemuan kesekian kalinya kami diberikan kesempatan untuk bisa tampil di forum, di podium ini, dan insya Allah kita akan mengupas materinya. Sudah dapat ya. Baik, materinya sudah didapat, nanti bisa dibaca di rumah ya. Dan hari ini jika memang berkenan silahkan diperhatikan saja ke depan ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan satu kata yang namanya sabar. Sabar. Bahkan ada mungkin tetangga kita ya, teman kita yang namanya Sabar gitu. Jadi ini ada nama yang sudah familiar bagi kita, umum ya, Sabar. Kenapa kita harus mengkaji sabar hari ini? Karena ini penting bagi kita. Jangan sampai kita hanya mengenal nama, tidak memahami artinya. Kemudian bagaimana cara mempelajari sabar? Yang pertama ada dalil yang akan disajikan, dan berikutnya akan disampaikan contohnya. Karena apa? Karena sabar ini adalah perkara hati ya. Jadi ini adalah masalah hati, sabar itu. Jadi ini akan bisa kita pelajari dengan melihat orangnya langsung yang punya jiwa sabar gitu. Dan tidak ada lagi selain Rasulullah, maka kita bisa melihat siapa yang paling sabar adalah para sahabat yang setia mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu ya.
Jadi kita jangan terlalu kerdil gitu ya. Oh sabar mah si ustadz ini juga sabar gitu, bukan. Lebih baik kita ambil contohnya ya. Kalau tidak ke Rasul atau ke para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang dididik langsung oleh Rasul, bertemu langsung dengan Rasul, dalam waktu singkat bisa merubah akhlaknya. Kalau kita sekolah kayaknya lebih lama ya. SD aja 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. 6 ditambah 3 ditambah 3 berapa? 12 ya Bu ya. 12. Belum lagi kalau kita pengen ahli harus kuliah lagi S1 4 tahun. 16 tahun belajar. Kalau kita pengen ahli lagi kuliah 2 tahun lagi untuk S2. 18 tahun. Sementara para sahabat belajar dengan waktu yang singkat kepada Rasul, itu sudah bisa membuat sebuah negara, bisa membuat sebuah entitas, community ya kalau dalam bahasa ini, atau komunitas, bisa mendesain sebuah forum, sebuah negara yang padahal tidak mendapatkan ijazah sedikit pun, tapi karena takdir dari Allah dengan kesolehan yang dimiliki, maka ini ada perubahan yang perlu kita pelajari dari para sahabat ini. Salah satunya adalah jiwa sabarnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa sabar ini sudah kita ketahui ini bahasa Arab ya. Sabar ini adalah bahasa Arab ya. Dan ini banyak sekali bertebaran di ayat-ayat Al-Quran. Seperti yang tadi disampaikan di dalam pembukaan, isbiru wasobiru warobitu, bersabarlah dan perkuatlah sabarnya. Jadi ini sering kita dengar ya. Ini makna ini, kata ini tidak bisa kita gunakan untuk kata yang lain karena ini udah khas. Sabar ini menjadi kata yang khas. Begitu juga di dalam hadis banyak ya, bahwa setiap muslim itu memiliki keuntungan. Jika dia mendapat musibah, maka dia bersabar. Ketika dia mendapatkan rezeki, maka dia bersyukur. Nah, itu ini sudah paham ya. Jadi kita sebagai pribadi muslim selalu mendapatkan posisi yang diuntungkan oleh Allah. Jika kita mendapatkan musibah, bersabar. Secara etimologis atau bahasa, nah ini bahasa ini ya, akademisi. Etimologis itu bahasa artinya. As-sabar berarti menahan dan mengekang. Sedangkan secara terminologi atau istilah, ini juga bahasa akademik, terminologi itu berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Sesuatu yang tidak kita sukai atau sesuatu yang kita sukai, ini tentu saja sering ya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya dalam hal makanan saja. Mungkin ada orang yang nggak suka jengkol, ada orang yang suka jengkol, kan gitu ya. Suka ya wajib. Ya, jadi wajar gitu ya. Sudah takdir dari Allah itu, bahwa di dalam kehidupan dunia ini ada yang kita sukai dan ada yang tidak kita sukai. Ada yang suka pakai baju pink, ada yang nggak suka pakai baju pink. Ada yang suka pakai kerudungnya yang panjang, ada yang nggak suka pakai kerudung yang panjang. Ada yang suka pakai kaos, ada yang nggak suka pakai kaos. Jadi itu sudah takdir. Maka ketika kita dihadapkan ke dalam dua masalah tersebut, ada hal yang tidak kita sukai, maka kita bisa menahan diri. Umumnya nih Bapak Ibu, kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, maka reaksi kita apa? Jelek nih orang. Wah. Reaksi dari kita biasanya apa? Umumnya marah ya. Kalau kita dimarahin orang, itu refleksnya bagi kita sebagai manusia itu pasti marah. Rasa-rasanya nggak ada yang nggak marah gitu ya. Terkecuali ketika sadar, oh ternyata ini nggak perlu dilawan. Tapi dalam hati kecil kita itu pasti ada keinginan untuk marah juga sebetulnya. Atau misalnya
kita dihadapkan kepada pilihan. Ini rezeki diambil atau tidak? Ini peluang ini diambil atau tidak? Nah, naluri kita berkata, oh ini baik atau tidak buat kita. Tapi ketika itu tidak baik, walaupun itu besar nilainya, maka kita harus bisa menahan diri. Itulah yang dimaknai dengan sabar secara terminologi. Jadi wajar sekali kalau kita kemudian harus memahami dan harus mengaplikasikan makna sabar ini. Karena apa? Ini setiap pertemuan, setiap waktu, setiap detik bahkan ini kita akan bertemu dengan hal yang kita suka dan kita tidak suka, pasti. Hanya ketika ketemu sama yang tidak kita suka, maka reaksi kita bagaimana? Menahan diri? Oh tidak, saya tidak boleh marah. Oh tidak, saya tidak boleh memakan hal yang ini. Oh tidak, saya mah tidak boleh begini, melihat yang ini tidak boleh. Maka disitulah yang disebut dengan sabar, menahan diri, gitu ya. Sabar itu bukan ketika kita dipukul terus kita diam. Ada ya ajaran di agama yang lain, ketika kita dipukul kasih bagian tubuh yang lain. Tapi di kita tidak. Makna sabar itu adalah ketika kita dipukul, berpikirlah kita perlu menahan atau tidak. Kalau ini berkaitan dengan agama kita, jangan ditahan. Jadi makna sabarnya ini harus tepat. Jadi hari ini kalau teman-teman dan aktivis di luar sana gitu ya, ketika bertemu dengan orang-orang yang liberal, orang-orang yang bebas berpikirnya, ketika ada orang yang menjelekkan agama, sudahlah kita mah sabar saja. Perkara agama sabar. Tapi giliran dia bab makanan, bab rezeki tidak bisa bersabar. Ini salah ya, penerapan sabar yang salah. Sehingga efeknya ini bisa memberi pahala dan tidak. Jadi sabar itu nanti ujungnya adalah menjadi pahala atau tidak. Setiap langkah dan kehidupan kita selalu berharap itu menjadi pahala untuk kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul Bu ya? Ada nggak yang di sini nggak mau pahala? Enggak ya kayaknya ya. Atau bahkan lebih tinggi lagi, ada nggak di sini yang nggak mau masuk surga? Kayaknya enggak ya. Semua dari kita bercita-cita ingin masuk surga. Maka ketika kita ingin masuk surga, maka siapkanlah pahalanya. Ketika pahala yang dibutuhkan, maka bersabarlah ketika mendapatkan ujian. Nah gitu ya. Jadi satu posisi yang tinggi adalah surga tujuan kita. Caranya adalah dengan mencari pahala. Kemudian teknisnya adalah bersabar dengan yang kita hadapi di dunia ini. Kenapa seperti itu? Karena gini korelasinya Bapak Ibu. Semakin tinggi pahala yang akan kita raih, maka semakin besar juga sabar yang harus kita siapkan dalam diri kita. Kalau sholat subuh, pahalanya besar atau kecil Bapak Ibu? Besar ya, bahkan sholat sunnahnya itu lebih baik dari isi dunia. Dari dunia dan isinya. Bayangkan, kita hari ini mencari dunia. Allah sudah memberikan dunia dan isinya buat kita dengan sholat sunnah subuh. Apalagi sholat subuhnya. Sholat sunnahnya aja begitu, apalagi sholat subuhnya. Dalam rangka mencari pahala yang besar itu, maka sabarnya juga harus besar. Jadi sabar itu nanti tidak hanya terkait masalah ada hal yang tidak kita senangi. Berkaitan dengan ibadah pun kita ada perintah untuk bersabar. Maka bersabarlah, kejar sholat subuhnya. Bagaimana? Ngantuk gak kalau bangun pagi hari? Aduh kalau yang belum biasa gitu ya, aduh kayaknya ngantuk nih. Kalau yang bagi belum yang biasa itu besar dan sabarnya itu harus ditumbuhkan. Jadi itu kaitannya. Contoh lagi misalnya, Bapak Ibu tahu ya, pahala haji itu besar ya. Besar ya pahala haji ya, itu termasuk ke dalam rukun Islam ya. Rukun Islam yang kelima. Bayangkan, termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Dan ini para ulama sudah sepakat bahwa ini adalah ibadah yang pahalanya besar. Maka coba perhatikan bagaimana amalan yang kita lakukan. Pertama harus menyiapkan dana, harus bersabar kita ini.
Untuk berangkat ke sana itu harus nabung. Kalau nggak sabar nggak akan bisa berangkat. Takdirnya begitu ya. Kecuali kalau ada perusahaan yang membayarkan, itu beda lagi. Tapi kita sebagai manusia biasa yang sehari-harinya berikhtiar untuk mencari nafkah harus sabar menabung. Setelah menabung, mendaftarkan. Di Indonesia berapa tahun sekarang waiting listnya Pak Haji? 10 tahun. Berapa? Wallahu alam ya. Terakhir mendengar katanya di Kota Bogor ini 15 tahun. Terakhir mendengar, tapi Allah alam ini karena memang selalu berubah-ubah. Saking berubah-ubahnya Pak Haji bilang Allah alam katanya. Hanya Allah yang tahu kapan kita bisa berangkat gitu ya. Ini harus bersabar. Yang kedua, kita menunggu waiting list. Sabar. Kalau nggak sabar nggak berangkat juga. Bahkan ada orang yang sudah daftar masuk ke waiting list, ternyata tidak sabar. Bahkan sudah tidak kuat fisiknya, akhirnya ajalnya selesai, meninggal dunia. Banyak itu yang begitu. Sabar. Kemudian setelah itu kita masuk ke waktu ketika berangkat. Itu ada rukun yang harus kita jalani. Ini kalau tidak bersabar ya Pak Haji yang sudah mengalami ya, bagaimana kita harus bersabar ketika berhaji. Kalau tidak maka nanti akan ada denda gitu ya, luar biasa. Jadi semakin besar pahala yang akan kita raih, maka harus semakin besar sabar yang kita siapkan. Jadi kalau kita ingin meraih pahala yang besar dan ingin mencapai surganya Allah, maka siapkan sabar yang besar di dalam kehidupan kita. Sabarnya dalam hal apa? Nanti dibagi ya. Di dalam makalah sudah disampaikan. Sabarnya apa saja sih yang harus kita siapkan? Jadi diulang lagi ya. Semakin kita ingin untuk mencapai cita-cita masuk ke dalam surga Allah, maka semakin besar pahala yang harus kita raih. Harus semakin banyak pahala yang kita raih di dunia ini. Dan harus segera menyiapkan sabar yang paling besar di dunia ini. Karena apa? Ibadah yang pahalanya besar tidak mudah dikerjakannya. Nah, saya secara pribadi juga sedang belajar Bapak Ibu ya tentang bersabar ini. Bagaimana kita bersabar dalam mengurus keluarga, itu ada sabarnya nanti. Menurut Imam Al-Ghazali itu dibagi sabar itu ya. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk memahami sabar maka kita perlu belajar dari sahabat Rasulullah SAW. Banyak sekali kisah-kisah inspiratif dari para sahabat untuk kehidupan kita. Tapi ada satu kisah yang paling ketika ini disampaikan ini menyentuh hati. Saya secara pribadi ketika membaca kisah ini tersentuh hati. Kenapa? Betapa lemahnya kita, betapa kurang bersabarnya kita jika dibandingkan dengan sahabat yang satu ini. Sahabat ini bernama, ada yang tahu? Sahabat terakhir yang hidup di zaman para sahabat, namanya adalah Abu Kilabah Al-Jarmi. Abu Kilabah, pakai qop ya. Abu Kilabah Al-Jarmi ini adalah sahabat yang terakhir yang hidup di zaman para sahabat. Ketika kita misalnya hari ini berkumpul di dalam jamaah ini, bayangkan kita adalah orang yang terakhir hidup dari jamaah kita ini. Ada beban moral tentu ya. Aduh, saya nih yang paling terakhir hidup nih. Dan itu dirasakan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abu Kilabah Al-Jarmi. Ujian hidupnya banyak Bapak Ibu sekalian. Mungkin hari ini sudah jarang orang yang bisa menanggung ujian hidup seperti beliau ini. Abu Kilabah Al-Jarmi radhiyallahu anhu. Semasa hidupnya Abu Kilabah ini adalah orang yang rajin. Karena hidup di zaman Rasul, maka beliau sangat rajin untuk menghafalkan hadis. Jadi kalau kita sering baca hadis, bagi orang yang sering meneliti tentang hadis, ada nama yang sering muncul adalah Anas bin Malik gitu ya. Nah, ini Abu Kilabah adalah nama berikutnya yang sering
menjadi sanad dalam hadis. Betapa hidupnya itu sudah dicurahkan untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari agama. Dan Abu Kilabah ini menjadi saksi hidup bagaimana terjadinya gonjang-ganjing di kehidupan para sahabat. Beliau merasakan bagaimana peperangan di zaman Rasul. Beliau juga merasakan bagaimana kondisi waktu itu para sahabat terpecah belah. Karena beliau masih hidup di zaman Bani Umayyah. Jadi setelah Rasul ada namanya apa? Kekhilafahan itu namanya apa? Khulafaur Rasyidin. Siapa aja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ayo jangan lupa, Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu kemudian terjadi gonjang-ganjing, ya. Ya, kita tidak perlu membahas lebih jauh karena ini memang perlu kisah yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini ada bumbu-bumbu politik, ya. Nah, setelah itu Bani Umayyah lah berdiri. Dan Abu Kilabah Al-Jarmi ini adalah sahabat yang dicari pada zaman Bani Umayyah untuk dijadikan hakim. Karena zuhud, beliau lebih suka menuntut ilmu, menolak untuk dijadikan hakim di zaman Bani Umayyah. Dan kemudian menentang. Alhasil sahabat Rasulullah ini kemudian dipenjara dan dihukum. Disiksa Bapak Ibu sekalian, secara fisik dan secara mental. Secara fisik apa? Dipotong tangannya. Oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri, umat Islam. Setelah tangannya selesai, masih menolak, kakinya dipotong. Tapi beliau radhiyallahu anhu ini masih tetap bersikukuh dan bersabar. Nah, ini kaitannya dengan bersabar. Bersabar untuk tidak menerima tawaran jabatan yang diberikan oleh pemimpin pada waktu itu, penguasa pada waktu itu. Dan akhirnya dengan pukulan, ya, siksaan, matanya akhirnya rabun. Dan telinganya juga sudah sedikit terganggu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup dengan kondisi yang serba cacat seperti ini, apa yang ada di dalam pikiran kita? Lebih baik mati aja gitu ya. Ya Allah, lebih baik mati saja kalau begini. Sepertinya itu yang akan kita sampaikan. Tetapi sahabat ini karena memang sudah mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah, maka tidak ada kata penyesalan. Yang ada adalah bersabar dengan segala keadaan. Terkisahkan Abu Kilabah ini kemudian mengasingkan diri. Mengasingkan diri, pergi dari kehidupan yang pada waktu itu memang terjadi gonjang-ganjing. Memisahkan diri dari kehidupan duniawi dan tinggal di daerah gurun pasir dengan sebuah gubuk saja. Seorang yang diberikan jabatan lebih memilih hidup menjadi orang yang cacat dan pesakitan, tinggal di daerah gurun. Bapak Ibu, daerah gurun ini jangan disamakan seperti daerah Bogor ya. Kita kalau tinggal di gunung di Bogor itu air masih banyak ya. Tanaman masih ada, sejuk gitu. Di daerah gurun ini gersang. Air sulit didapat apalagi makanan. Subhanallah. Tapi sahabat Rasulullah ini masih mau bertahan dan hanya didampingi oleh putra tercintanya. Pada suatu waktu ada pengelana lewat. Nah, ini yang menceritakan kisahnya ini adalah pengelananya. Orang yang mengembara lewat. Terlihatlah ada gubuk di sana. Kemudian dilihat, oh ternyata ada orang cacat di dalamnya. Tetapi yang terdengar oleh pengembara ini bahwa orang yang cacat ini itu di dalam lisannya selalu bertasbih dan bertahmid. Bertasbih berarti subhanallah. Bertahmid berarti alhamdulillah. Itu tidak lepas dari
untayan tasbih dan tahmid. Kemudian pengembara atau pengelana ini bertanya, ini siapa orang di tengah gurun dengan serba cacat seperti ini tetapi masih bisa bertahan. Ditanya, wahai fulan, siapakah Anda? Dan apa yang Anda lakukan di sini dengan kondisi seperti ini? Dijawablah oleh sahabat Rasulullah Abu Kilabah Al-Jarmi radhiyallahu anhu. Saya adalah seorang muslim, maka saya bersyukur dengan apa yang saya terima hari ini. Bayangkan, masih bersyukur. Masih bersyukur, tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya rabun, telinganya ini sudah terganggu pendengarannya. Lantas ditanya lagi oleh pengembara, apa yang membuat Anda seperti ini, kok masih bisa bertasbih, bertahmid dan bersyukur atas apa yang Anda terima? Jawabannya ini luar biasa. Walaupun gunung dijatuhkan kepada tubuhku, walaupun lautan itu aku dibenamkan ke dalam lautan, maka tidak ada kata yang lebih layak untuk diucapkan selain bersyukur atas diberikannya lisan ini. Lisannya itu disyukuri Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah masih diberikan lisan yang baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini terenyuh tentu saya. Saya juga secara pribadi terenyuh. Berat. Tidak semua orang bisa seperti ini. Kemudian sahabat Abu Kilabah Al-Jarmi menyampaikan, wahai fulan, saya di sini hidup dengan seorang putra yang biasa menyediakan makan dan minum. Ini sudah 3 hari tidak ada. Kiranya berkenan fulan mencarikan di mana keberadaan putra kami. Kemudian pengembara ini karena merasa iba, karena sesama muslim, maka dibantulah mencari putranya. Tidak jauh dari tendanya itu ada segerombolan singa sedang mencabik-cabik tubuh manusia. Begitu diidentifikasi ini sepertinya anak dari orang cacat tersebut. Dengan ciri-ciri yang sama disebutkan. Kemudian kembali lagi pengembara itu disampaikan, wahai fulan, sepertinya kami melihat di sana ada jenazah dan itu sepertinya putramu yang sudah diterkam oleh singa. Apa yang beliau sampaikan? Alhamdulillah, aku bersyukur memiliki putra yang insya Allah dia tidak akan disiksa oleh api neraka. Karena dia tahu putranya itu adalah putra yang soleh, membantu dia menjalani kehidupan. Bahkan di akhir hayatnya diterkam oleh singa. Tetap bersyukur Bapak Ibu. Maka ini contoh bagi kita bagaimana bersabar itu. Jadi tidak ada batasnya bersabar itu. Sampai ajal menjelang. Tidak lama dari bertemunya pengembara itu, Abu Kilabah Al-Jarmi akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dan pengembara ini kemudian menutupi ala kadarnya karena memang ini adalah di gurun pasir. Kemudian bertemu dengan rekannya. Wahai fulan, dari mana saja kamu? Sementara kami mencarimu ke sana kemari. Ada apa? Diceritakanlah apa yang sudah dialami oleh pengembara tersebut. Dan kemudian rekan-rekannya ini berkata, coba tunjukkan wajahnya, siapa tahu kami kenal siapa yang ada di tutupan itu. Setelah dilihat, ada orang yang mengenal bahwa sahabat tersebut adalah Abu Kilabah radhiyallahu anhu. Langsung serentak menangis, menciumi jenazah tersebut. Karena tahu ini adalah orang yang dicari-cari, sahabat terakhir Rasulullah, yang dimintakan untuk menjadi hakim tapi menolak dan disiksa selama hidupnya oleh penguasa yang ada pada waktu itu. Subhanallah.
Bapak Ibu sekalian, orang terpandang ini bukan orang biasa ya. Abu Kilabah Al-Jarmi ini bukan orang biasa. Sahabat Rasulullah yang dicari keberadaannya ternyata meninggal di tengah padang pasir dengan kondisi yang mengenaskan. Bagi kita mungkin kasihan ya. Kasihan banget sih hidupnya. Sengsara hidupnya. Tapi sebetulnya ini adalah cita-cita yang harus ada di dalam diri kita. Menjemput ajal karena Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini memang cukup emosional ya jika disampaikan. Karena sulit bagi kita untuk mencari tandingannya yang seperti ini. Dari kisah yang tadi kita dengarkan semua, bahwa ternyata sabar itu tidak hanya bertahan ketika ada masalah, tidak ya. Jadi sabar itu ada macam dan jenisnya ya. Di dalam makalah sudah disampaikan menurut Imam Al-Ghazali, menurut Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya As-Sabr fi Al-Quran, sabar itu dibagi menjadi 6 macam ya. Yang pertama adalah sabar dalam menerima cobaan hidup ya. Rasa-rasanya kita masih lengkap anggota tubuh ya, tangan, kaki masih lengkap, mata masih bisa melihat, cobaan hidupnya belum seberat sahabat Rasulullah Abu Kilabah Al-Jarmi. Sabar dalam menerima cobaan hidup ini berupa perut lapar ya. Cobaan hidupnya perutnya lapar, haus, sakit ya. Mungkin ada sebagian dari kita yang sakit ya, sehingga tidak bisa mengikuti kajian hari ini. Rasa takut, khauf, kehilangan orang yang dicintai. Banyak ya orang yang sudah kita cintai meninggalkan dunia ini. Ini adalah ujian. Ini adalah poin yang harus kita berikan kesabaran. Ketika orang meninggal, sabar kita. Apalagi orang yang kita cintai, sabar harus. Kemudian kerugian ketika usaha. Nah, ini banyak ya para pengusaha atau para karyawan yang hari ini diberhentikan kerjaannya atau usahanya sedang gonjang-ganjing. Nah, ini adalah poin yang harus kita berikan kesabarannya. Ini seperti yang dicantumkan di dalam surat Al-Baqarah ya. Seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, ketakutan kekurangan, ketakutan ditinggali oleh orang yang kita cintai, kelaparan, kekurangan harta, serta jiwa, juga buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi menyikapinya ini dengan sabar. Ini rumusnya. Jadi kita harus sudah tahu ketika ada yang meninggal, orang yang kita cintai, rumusnya apa? Sabar, sudah. Kalau tidak sabar, tidak akan bisa menjalani hidup selanjutnya. Bahasa anak yang sekarang tidak bisa move on kalau tidak sabar. Ini rumusnya. Karena apa? Karena sabar akan memunculkan pahala. Karena pahala akan bisa menghantarkan kita ke surga. Walaupun ada keterangan yang lain ya, itu syafaat. Tapi kita berbekal pahala. Maka bersabar ini jangan dianggap remeh. Karena ini akan berdampak terhadap pahala kita. Dan ini akan berdampak bagaimana posisi kita nanti. Kemudian sabar terhadap keinginan hawa nafsu. Nah ini juga bersabar ya. Ketika kita ingin, misalnya ibu ingin baju yang baru, bapak ingin punya kendaraan yang baru, maka bersabar. Kalau itu hawa nafsu diikuti, maka kita tidak akan bedanya dengan hewan.
Apa bedanya hewan, manusia dengan malaikat? Salah satunya adalah memiliki kesabaran. Hewan tidak perlu bersabar. Karena apa? Hidupnya akan dipuaskan dengan nafsunya. Nafsunya apa? Mencari makan, mengisi perutnya. Setiap hari nggak ada yang dia pikirkan bagaimana perutnya terisi, nafsu. Yang kedua, nafsu berkembang biak. Setiap hari berpikirnya itu saja. Jadi hewan tidak perlu nafsu. Sama seperti malaikat. Malaikat tidak perlu bersabar. Kenapa? Karena setiap harinya malaikat selalu patuh. Jadi tidak perlu bersabar karena hidupnya flat gitu. Ya. Karena tidak punya nafsu, jadi tidak perlu bersabar. Jadi manusia yang perlu bersabar ya, Bapak Ibu sekalian. Karena tadi ada nafsu di dalamnya. Kemudian sabar dalam ketaatan kepada Allah. Karena ini kaitannya dengan kita seorang muslim. Alhamdulillah kita sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim hari ini. Maka bersabarlah untuk taat kepada Allah. Ketika disampaikan seperti ini, jalankan. Ketika disampaikan begini, dilarang, tinggalkan. Kalau kita mencintai dunia, rasa-rasanya berzakat itu hal yang sulit ya Bapak Ibu ya. Ini harta yang sudah kita kumpulkan sekian lama, kita kejar, kita usahakan, kita dapat. Setelah didapat harus diberikan kepada orang lain. Kalau tidak taat ini tidak mungkin bisa. Makanya di dalam berjamiah, dalam persatuan Islam itu ada istilah taat dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru taat. Mana yang dipilih Bapak Ibu? Iya, taat dulu baru bahagia. Kalau kita mencari bahagia dulu, kita harus dalam kondisi berada dulu. Punya mobil, punya rumah, punya uang, punya ini, punya itu, baru kita bisa taat. Kalau Bapak Ibu seperti itu, tidak ada sabar di dalam perjuangan hidupnya. Tapi kalau kita taat dulu, insya Allah saya taat apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka saya akan berbahagia dengan ketaatan itu. Nah itu, jadi kita dalam berjamiah ini taat dulu, maka kita akan menempuh kebahagiaan. Bukan mencari kebahagiaan dulu baru taat. Ya, ini sama seperti sabar ya terhadap ketaatan kepada Allah. Salat, zakat dan yang lain sebagainya. Ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kemudian sabar dalam berdakwah ini bagi dai ya, bagi guru, bagaimana kita bisa bersabar menghadapi anak murid kita. Bagaimana kita bersabar dalam menghadapi umat kita, bagaimana kita bisa bersabar dalam mendidik jamaah kita. Ini adalah bentuk kesabaran juga. Dan sabarnya ini berbeda ya. Sabar dalam berdakwah itu beda dengan sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Beda. Di hati juga posisinya akan berbeda. Kalau sabar dalam cobaan hidup itu berat karena berkaitan dengan diri kita. Tapi kalau kita bersabar dalam berdakwah itu berkaitan dengan orang lain. Kadang-kadang kita berpikirnya sudahlah, yang penting saya sudah menyampaikan. Yang penting saya sudah gugur kewajiban. Nah, kalau kita merasa cukup dan tidak mengevaluasi kembali, maka ini kurang bersabar. Contoh dalam mengajar murid kita, udahlah kayaknya udah maksimal seperti ini. Udahlah saya mah udah tua, nggak perlu lagi mempelajari bagaimana cara mengajar yang baik. Sudahlah anak-anak mantar juga pinter sendiri. Nah biasanya bersabar dalam berdakwah itu berkaitan dengan orang lain. Ini sering kita anggap remeh. Kalau tadi bersabar terhadap cobaan hidup itu berat, bagi setiap orang pasti berat. Tapi ini kadang-kadang kita kesampingkan. Nah di dalam ayat yang tadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru fasobiru, isbiru wasobiru.
bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Ini menurut para mufassir sama-sama sabar ya ini ya. Isbiru wasobiru itu di dalam surat Al-Imran ayat 200 di bagian atas itu disebutkan. Isbiru wasobiru, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Ini apa bedanya kira-kira? Isbiru itu berkaitan dengan diri kita. Kalau kita menghadapi cobaan hidup, isbiru, bersabarlah kita. Kalau wasobiru itu berkaitan dengan interaksi. Nah, ayat ini menunjukkan wasobiru itu kepada kondisi peperangan. Nah, itu nanti ada sabar dalam peperangan ya di poin berikutnya. Wasobiru itu adalah bersabarlah di dalam peperangan. Bapak Ibu, peperangan itu bukan hal yang mudah. Apalagi di zaman Rasulullah ketika perang Badar itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy. Kalau kita melihat, wih orang banyak siap membunuh kita, kita jumlahnya sedikit, apa yang ada di dalam diri kita? Takut ya. Aduh kalah nih kayaknya kita nih. Wah habis deh kita nih. Wah udah deh, udah nggak ada ampunnya nih. Tinggal nama doang. Kira-kira kan begitu. Tapi apa yang Allah sebut? Wasobiru. Nah ketika berperang, bersabarlah dengan kondisi yang ada. Bahwa jumlah itu tidak menentukan kemenangan. Wasobiru, bersabarlah karena di sana akan ada bantuan dari Allah. Wasobiru. Jadi isbiru itu berkaitan dengan diri kita. Wasobiru adalah berkaitan dengan interaksi dengan orang lain. Diri kita harus bagaimana ketika menghadapi orang lain. Kemudian sabar berikutnya adalah sabar dalam berperang. Nah tadi yang disebutkan ya. Ketika zaman Rasulullah berperang itu bukan hal yang mudah. Jumlahnya sering lebih sedikit dibandingkan dengan kafir ya, orang-orang non-Islam. Tapi kemenangan sering ya didapatkan oleh kaum muslimin. Kemudian sabar dalam pergaulan. Nah ini berkaitan dengan bagaimana berinteraksi antara suami dan istri. Bapak Ibu kalau suami istri ini pasti adalah ya masalah dalam kehidupan. Pasti ya. Saya mungkin lebih muda dari Bapak Ibu. Terus Ibu dan Bapak usianya lebih sepuh dibanding saya. Apakah tidak ada masalah? Ada aja ya. Enggak tua, enggak muda pasti ada masalah ya dalam kehidupan keluarga ya, suami istri pasti ada. Sabarnya ini berbeda Bu dengan sabar berperang. Contoh misalnya bagaimana, ini kalau yang bujang nih para pemuda ada yang bujang ya. Ini pelajari ya sabarnya dalam pergaulan. Salah satunya adalah suami istri. Bagaimana kita suami bisa bersabar dengan sikap istri kita. Ada aja lah ya. Masing-masing pasti punya kasus masing-masing ya. Tapi itu yang perlu kita tekankan. Kita perlu bersabar ya. Perlu bersabar. Dan ini sabarnya berbeda. Kita memaklumi istri kita memaklumi suami kita, itu bentuk sabar juga di situ. Kemudian pergaulan siapa lagi? Orang tua dengan anak, ya. Orang tua dengan anak ini kan pergaulan ya. Ini juga sabarnya berbeda dengan sabar mengalami ujian hidup. Ini harus butuh maklum lah, dimaklum bahasanya gitu ya. Ini sabar nanti efeknya akan banyak ya. Dari masing-masing sabar yang tadi disampaikan itu prakteknya berbeda-beda. Sabar dalam interaksi antara guru dengan murid itu juga beda. Bayangkan bukan anak kita, tapi kita didik lebih dari anak kita. Bagaimana kita bersabarnya? Ya kadang-kadang anak-anak kita itu, Bapak Ibu, mohon maaf, saya secara pribadi ini juga mengajar gitu ya. Ya kadang-kadang anak sendiri itu ngajar ikro nggak sampai lama gitu, sebentar aja udah males. Tapi anak orang kadang-kadang kita didik berjam-jam gitu. Anak orang lain kita ajar. Ini kan butuh kesabaran khusus. Apalagi misalnya tetangga dengan tetangga, ini sabarnya kan berbeda. Tetangga ngomong begini, kemudian kita tahan diri. Sabar kan tahan diri ya. Tahan diri. Kira-kira ini perlu diladenin apa enggak? Enggak, ya udah bersabar. Nah itu bersabarnya di situ. Kemudian hubungan apa lagi? Guru dengan murid, tetangga dengan tetangga, orang tua dengan anak, suami dan istri dan sebagainya. Kalau kita di perusahaan mungkin pimpinan dengan bawahan, itu pergaulannya ada. Bagaimana kita menyikapi pemimpin kita yang otoriter,
yang pengen menang sendiri. Ya. Ingat, itu kalau kita bisa menahan diri untuk tidak berontak, artinya kita bersabar. Ingat, kalau kita bersabar ini akan berbuah pahala. Semakin besar sabar yang kita siapkan, maka pahalanya semakin besar. Maka beruntung Bapak Ibu kalau punya pimpinan, punya suami itu ngejengkelin tuh bersyukur. Bersyukur karena apa? Semakin besar sabar yang harus kita siapkan. Termasuk bapak-bapak dan rekan-rekan pemuda. Kalau kita punya istri yang begini dan begitu, bersyukur dan bersabar dengan ujian hidupnya gitu ya. Karena apa? Bersabar itu akan melimpahkan pahala untuk kita. Kalau keutamaan sabar itu sudah banyak ya. Ya, di dalam surat As-Sajdah ayat 24 itu juga disampaikan ya. Nah, yang berikutnya adalah lawan dari sabar. Nah, ini lawan dari sabar. Kalau kita sabar, lawannya apa? Tidak sabar ya. Itu ada istilahnya, Bu. Tidak sabar itu adalah al-jazau. Al-jazau. Kalau sabar berarti kita tenang, bisa menahan. Kalau al-jazau berarti sebaliknya, kita gelisah dan kita tidak bisa menahan, berontak. Kalau kita melihat kemungkaran dan kita perlu bersabar, maka kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak bersabar, namanya al-jazau. Itu berarti kebalikannya, gelisah dalam kehidupan kita. Kalau kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, kita tidak bisa bersabar, biasanya gelisah. Tidak bisa menerima kehidupan. Aduh, kok begini banget, orang yang kita cintai kok sekarang sudah tidak ada. Terus saya bagaimana hidup saya, ya Allah? Kemudian menghujat Allah, ya Allah kenapa ya Allah? Nah, itu bagian dari lawannya sabar adalah al-jazau. Itu seperti itu. Gelisah hidupnya. Tidak tenang, gelisah, selalu memberontak. Tergantung dari jenis sabarnya ya, di dalam apa. Tadi kalau sabar di dalam pergaulan berarti al-jazau itu berarti orang yang tidak bisa menerima celak ataupun apa kondisi yang disampaikan oleh misalnya tetangga contohnya ya. Tetangga kita begini, kemudian kita tidak bersabar, artinya al-jazau. Berarti apa? Kita melawan balik orang itu. Gitu ya. Nah, ini lawannya. Kemudian kalau kita sedang berperang, melihat musuh lebih banyak, kita tidak bersabar, berarti kita apa? Takut. Bahkan lari kocar-kacir. Nah, itu al-jazau. Jadi tergantung kondisi sabarnya itu ada di mana, ya. Kemudian ketika kita menghadapi dakwah ya, kita berdakwah. Ada di sini kan Tashkil Persistri, Tashkil Persis, bahkan rekan-rekan di pemuda. Maka ketika kita tidak bersabar dengan program jihad, maka kita terkategori tadi al-jazau, sikap al-jazau. Artinya apa? Kita tidak bisa menjalankan program jihad kita dengan baik. Bahkan menolak, udahlah. Itu mentar orang lain juga ada yang ngerjain itu. Itu tidak bersabar terhadap dakwah gitu ya. Baik. Penutup ya. Sudah jam 9.39. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah, padahal belum datang kepada kamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Kadang-kadang kita ngerasa pede, kayaknya tadi ya berkaitan dengan pahala akan membuahkan surga adalah ini. Apakah yakin kalian itu akan mendapatkan surga seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu? Orang-orang terdahulu kita siapa? Ada para sahabat yang dijamin masuk surga ya, contohnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang sebagainya. Apakah seperti itu lebih mudah buat kita?
Padahal belum datang kepada kita cobaan. Kita belum dicoba Bapak Ibu. Kita sabarnya masih kurang. Pede nggak kita masuk ke surganya Allah? Sementara sabarnya kita masih kurang. Mereka ditimpa kemelaratan. Kemelaratan itu adalah kekurangan makanan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Karena saking udah gak kuat, diintimidasi, kekurangan makanan. Kapan ya Allah ini pertolonganmu akan datang? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ternyata pertolongan Allah itu dekat. Nah, itu himbauan. Nah, ini ada jawabannya di dalam surat Al-Imran ayat 142. Sama, dimulai dengan am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalau dilihat ya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini dua ayat yang diawali dengan kalimat yang sama. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi Allah sangat menunggu orang-orang sabarnya itu di mana. Untuk dimasukkan ke surga Allah mencari orang-orang yang sabar. Itu maknanya yang bisa didapat dari ayat tersebut. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, maka bersiap-siaplah dengan kesabaran kita. Kesabaran itu ada berapa tadi? Ada 6. Ada 6 macam. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kesabaran tersebut. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita renungkan hari ini, semoga berbuah kebaikan untuk kita, dan ini dicatat sebagai amal pahala untuk kita, dan ini menjadi bekal kita untuk menghadap Allah di yaumil akhir nanti. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan pemuda sekalian, kiranya apa yang disampaikan ini menjadi tausiah bagi diri pribadi. Ini khusus buat pribadi, ini menjadi tausiah juga untuk kita semua, ini menjadi ziyadah ilmu. Semoga terus bertambah pengetahuan kita sehingga dalam beraktivitas selalu dilandasi oleh ilmu. Mungkin jika ada yang kurang mohon dimaafkan, jika ada yang salah juga mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.